amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitab Dr. Al-Hadis at-ta'atu fil ma'ruf. At-ta'atu utawi ta'at itu fil ma'ruf yang dalam perbuatan bagus. Yang dikatakan ta'at kata Rasulullah itu hanya pada perkara yang baik saja. Kalau pada perkara yang bukan baik itu namanya maksiat. Maksiat itu bedanya ta'at. Ta'at manut kepada Allah, manut perintah Gusti Allah. Aslinya seperti itu, hanya untuk perkara yang bagus, perkara-perkara yang sesuai dengan syariat Islam, yang sesuai dengan aturan Al-Quran dan juga aturan Al-Quran, aturan hadis. Itu namanya taat. Rawahu Muslim, Abu Dawud, dan Nasai. Ya. Termasuk kita manut pada para sesepuh kita, pada para guru kita, manut pada orang-orang yang kita muliakan, manut taat, asalkan itu dalam perkara yang baik. Kalau perkara yang tidak baik itu tidak boleh kita taat pada makhluk. Dengan catatan jangan sampai mengalahkan ya ketaatan kita itu mengalahkan ketaatan kita pada makhluk ini mengalahkan taat pada Khalik ya. Pada saat kita masuk waktu adzan, masuk waktu panggilan Allah misalnya, sementara di sisi lain kita ada satu hal yang merupakan kewajiban kita kepada atasan, maka kita dahulukan kepada Allah, kita dahulukan. Itu penting, jangan sampai mengalahkannya. Taat pada makhluk mengalahkan taat pada Allah. Ya. Utamakan kepentingan kita kepada Allah, utamakan perintah kita kepada Allah, maka Allah pun akan mengutamakan kepentingan kita. Terus ini dawai Rasulullah at-ta'un baqiyatu rijzin. At-ta'una utawi atau unu ya, utawi yang dikatakan sebagai ta'un. Ta'un itu penyakit iku baqiyatu rijzin adalah segarini dosa. Penyakit itu adalah sisa-sisa dari dosa. Ya. Kenapa demikian? Karena orang yang sabar di saat diberi sakit oleh Allah, tidak merintih terlalu berlebih-lebihan. Ya, kalau merintih itu ya sekedar merintih tapi tidak terlalu berlebih-lebihan, maka dosa-dosanya orang tersebut satu hari sakit itu menghapus dosa satu hari. Ya, kok sabar satu hari dosanya diampuni oleh Allah. Satu hari dosanya diampuni oleh Allah. Apalagi orang yang sakit itu masih menjaga ibadah sholatnya sampai akhir hayat, itu masih tetap menjaga ibadah sholat, kecuali kondisi koma. Kondisi koma orang itu udah gak ingat apa-apa, itu lain lagi. Tapi kondisi tasik sehat, pikiran tasik normal, si joko sholat sampai akhir hidupnya, ya orang ini diampuni seluruh dosa-dosanya. Orang sakit sabar,
Ya, jadi menghapus dosa itu mudah. Kok selain syirik, selain musyrik kepada Allah, itu dosa-dosa itu mudah dihapus, mudah diampuni oleh Allah. Selain dosa pada manusia hakul adami, ini tidak diampuni kecuali orang itu jaluk sepuro dan kok sing di dosa ikmah. Misalkan dosa orang ghibah, rasani sebagai itu dosa, itu diampuni oleh Allah asalkan wong sing dirasani itu nyepuro. Makanya ada forum silaturahim waktu seperti ada Rioyo niku kesempatan jalur sepuro sakake pada masyarakat. Khawatir dari ucapan kita itu ada yang luput pernah kita ngerasani masyarakat. Siapa makanya waktu penyaksian terakhir orang mau meninggal itu disaksikan ada penyaksian dari Bapak sesepuh pada saat itu dikatakan orang ini apabila punya hakul adami berupa kesalahan maka mohon diampuni, dan kita yang masih hidup itu harus mengampuni nyepuro nang mengiku wong si mati. Sampai kita enggak nyepuro, jangan sampai yo enggak tak sepuro sak mati ini enggak boleh, karena nanti kita berhadapan dengan Gusti Allah, kita sendiri berhadapan dengan Gusti Allah. Apalagi orang itu nang omahe dhewe jaluk sepuro, cak sepurane cak aku akeh dosa nang sampean, akeh nglarani sampean. Wong iki wis meninggal iku wis disepuro mbek Gusti Allah. Ya. Nah, kita tetep enggak mau nyepuro. Kita enggak mau nyepuro nang wong iku. Maka kita berhadapan dengan Allah. Langsung kita nanti yang disiksa, bukan orang itu. Yang berhadapan dengan Allah, kita yang enggak mau nyepuro. Makanya si gede pengapuran ini. Ya. Pengampunan Allah itu lebih luas, ya. Terus kadang-kadang orang itu disaksikan orang ini kalau punya janji-janji pada jenengan, ya, maka mohon hubungi keluarganya, ya. Maka kita hubungi keluarganya. Wong iki ben duwe janji teng kula, Pak. Nek tanah payu aku gak dikai duit 5 juta. Wong iki tau janji nang aku. Loh, kalau kita enggak ikhlas, kita samperin, kita parani keluarganya. Pak, keluarga sampean sing mati Bang, yen tau janji ngene kata. Tapi kalau kita diikhlaskan. Saking gede kita gak ikhlas, yo parin nomai hubungi keluarganya. Kalau enggak gitu maka jadi beban orang yang meninggal. Terus ini adabun ursila, adabun utus siksa ursila kan den utus apa adab ala ta'ifatin ing atase bantan min Bani Israil saking Bani Israel. Jadi ta'un itu kadang-kadang ada kalanya merupakan siksaan yang diturunkan oleh Allah pada golongan orang-orang Bani Israel. Bani Israel itu memang aslinya bukan orang Arab. Bani Israel itu adalah usiran dari tanah Mesir zaman Nabi Musa alaihissalam, ya, melarikan diri dari kejaran Raja Fir'aun. Ya, Nabi Musa dikungung pelaku sampai nang daerah Palestina, nyebrang Lautan Merah. Sebenarnya dikasih keistimewaan orang Bani Israel. Wong iki kadang-kadang ayu akalnya cerdas. Jadi enggak seperti orang biasa. Ya. Yang terkenal dengan namanya Yahudi, ya, orang Yahudi. Nah, itu. Jadi orang yang ganteng-ganteng, putih-putih, cerdas-cerdas. Bahkan pengarang bom atom yang pernah diledakkan di
Nagasaki, Hiroshima, Nagasaki itu pengarangnya itu adalah Yahudi, dari jenis orang Yahudi. Penemu atom Albert Einstein ini orang Yahudi, ya. Pinter. Fa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha firarun minhu. Ya kan. Kalau sudah masuk menyakiti pada suatu daerah kemarin, jangan sampai lari untuk melarikan diri untuk menjauhi kampung tersebut. Ya, diam di situ aja. Kalau saat ini mewabah penyakit mata. Ya, penyakit mata ini saya rotok melanda. Kita nggak perlu lari sampai nang polean, sampai melayu nang bulu lawang, ketui penyakit motong ojo, jangan. Kepin nggak ketularan ya po. Habis salaman ojo ngucek motong. Ya, karena nggak ada penyakit itu menular lewat angin, moto pandangan motor nular enggak. Ya, kecuali kemarin saya mengatakan TBC itu baru menular lewat angin. Tapi kalau motor enggak, motor penularannya lewat tangan, berjabat tangan. Setelah itu kita ngucek motor kita. Jadi berjabat tangan masih sakit mata, terus kita ngucek motor ya. Kita ngucek motor kita. Nah, virusnya di tangan itu ya, masuk ke mata kita. Jangan pernah takut, ya, jangan pernah takut. Karena penyakit itu diperintah oleh Allah hanya menyerang beberapa orang saja, tidak semuanya. Wa idza waqa'a biratin walatumya fala tahitu 'alaiha. Maka kalau kita berada di luar kota, lah kok di kota sini ada wabah, maka kita nggak perlu masuk ke kota ini, nggak perlu. Ya, jangan masuk pada suatu daerah yang terdampak terkena wabah penyakit, jangan. Rawahu ridhaki hadis sapa Asy-Syekhoni Imam Bukhari wa Muslim. Tuhuru ina'u ahadikum idza lam bagi wala fihil kal ayyasulahu sab'a maratin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.